Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang fenomena yang pastinya kalian kenal, yaitu nongkrong. Tapi bukan sembarangan nongkrong. Ini nongkrong zaman now, tempat estetik, live musik, dan konten story, dan update tempat hits. Nah, apa sih sebenarnya nongkrong zaman now itu? Nah, nongkrong itu sebenarnya suatu aktivitas sosial yang sudah lama ada. Dulu, nongkrong itu identik dengan ngobrol santai, kumpul tanpa gadget, dan interaksinya itu tatap muka. Namun sekarang, dengan perkembangan teknologi digital, ini mempengaruhi perilaku dan cara anak muda bersosialisasi, di mana nongkrong itu berubah bukan sekedar tempat untuk saling tatap muka dan berkomunikasi secara langsung. Nah, terkadang itu nongkrong dengan suatu konsep yang menarik seperti kafe yang bagus, itu membuat anak muda itu sering lupa dengan suatu interaksi sosialnya. Mengapa dia datang ke kafe? Selain untuk berinteraksi, mereka itu terkadang itu sering untuk buat-buat konten, foto-foto, untuk sekedar update IG story saja. Mengutip dari Publisia ID yang mengatakan di mana anak-anak Gen Z sekarang itu gemar nongkrong di kafe. Nah, ini merupakan suatu pertemuan antara perkembangan teknologi digital dengan perubahan sosial. Nah, bukan sekedar kebutuhan akan ruang interaktifnya saja, namun ini menjadi ruang referensif bagi anak muda Gen Z, di mana aspek ini menandakan bagaimana masyarakat modern sekarang bergerak menuju era di mana ruang-ruang sosial dan berbasis komunitas menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting juga bagi generasi muda untuk tetap bijak menjadikan suatu kafe bukan hanya tempat pamer gaya-gayaan, tetapi juga ruang untuk bertukar ide, berkreasi, dan membangun koneksi yang bermakna. Nah, sekarang kita membahas mengenai pencarian jati dirinya itu apa sih dari nongkrong zaman now. Nah, bagi remaja dan anak muda Gen Z itu, nongkrong itu menjadi ruang untuk menemukan circle yang baik. Yang kedua, membangun pengakuan sosialnya. Dan yang ketiga, mengekspresikan dirinya. Serta dalam suatu sosiologi juga, ini disebut sebagai identitas sosial, di mana anak muda mencari jati dirinya. Dikutip dari sumber Kompasiana, di mana bahwa nongkrong estetik itu bukan cuma sekedar kebiasaan, namun tempat mengekspresikan identitas kelas sosialnya dan identitas budayanya, di mana remaja memilih tempat nongkrong itu yang sesuai dengan selera sosialnya. Jadi, nongkrong bukan cuma tempat untuk main-main ya, namun untuk pembentukan karakter dan kepribadian diri. Apa sih peran media sosial dalam tren nongkrong? Media sosial adalah suatu faktor besar dalam tren nongkrong. Banyak tempat viral karena TikTok, Instagram, dan juga konten-konten review, di mana media sosial menciptakan budaya, tempat estetik, dan kebiasaan FOMO. Akhirnya nongkrong itu juga bukan sekedar dari aktivitas sosialnya saja, tapi juga sarana membangun identitas digital, foto yang keren, cerita yang estetik, dan pesona yang ingin ditampilkan ke publik. Nah, dampak positif nongkrong zaman now. Yang pertama, mengurangi suatu stres setelah kerja atau berkuliah. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi dan percaya diri. Yang ketiga, menghasilkan ide kreatif yang kadang muncul dari obrolan santai. Nah, ini dikutip dari jurnal di mana semakin tinggi dukungan sosialnya atau teman, itu sendiri semakin rendah tingkat stres remajanya yang mendukung dampak positif nongkrong sebagai coping sosial. Dampak negatif dari nongkrong zaman now. Yang pertama, gaya hidup yang konsumtif karena sering dibilang beli kopi yang mahal. Yang kedua, nongkrong demi konten bukan demi kebersamaan. Yang ketiga, tekanan sosial, takut dianggap nggak gaul lah, atau mungkin nggak bisa ikut circle lah. Yang keempat, perilaku yang negatif yang bisa muncul karena pergaulan yang salah. Jadi jangan sampai kita salah pilih teman. Mengutip dari UCBA Financial Vintage Index, Detik.com tahun 2025 menunjukkan 76% anak muda itu menghabiskan uang demi mengikuti gaya hidup teman mereka. Meski turun dari 80%
Namun fenomena ini terkadang masih terus berlanjut yang kita sebut dengan fenomena FOMO. Banyak yang bisa terjadi dan bisa dibilang anak muda itu tetap terkadang juga kompak, namun juga dalam hal pengeluaran sangat banyak. Nah, ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita itu atau generasi kita sendiri itu masih banyak pengeluaran yang tidak penting. Kesimpulannya, nongkrong zaman sekarang itu bukan cuma soal gaya hidup, tapi bagian dari perjalanan anak muda mencari jati diri di era digital. Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Namun, tergantung bagaimana kita mengelolanya, oke? Nah, kalau menurut kalian, nongkrong itu lebih penting untuk hiburan, pertemanan, atau pembentukan identitas? Tulis pendapatan kalian di kolom komentar.